Yo yo yo, annyeonghaseyo, apa kabar nih? Waduh, udah lama banget gak ketemu ya. Udah lama banget gue gak ngekonten dan sebenarnya banyak banget nih ya DM yang masuk ke gue untuk nge-request salah satu tema hari ini yang gue mau bawain ya. Kenapa gue udah lama gak konten? Karena di sebelah gue sibuk banget. Oke lah, gue perkenalkan diri dulu lah ya. Halo, perkenalkan nama gue Bo di sini seperti biasa ya kan, bersama gue Kak Bo dan partner gue partner indigo gue siapa nih? Asik. Ada Melisius. Oke. Dan hari ini banyak requestan yang akan kita kabulkan soal ngebahas tema Keigo kita adalah tentang Kim Son Ho. Oke. Jadi kasus Kim Son Ho ini nih bener-bener agak-agak mencenangkan karena jujur gue nonton dramanya. Dan pas banget di hari terakhir juga gue nonton di Senin pagi gitu kan. Di Senin pagi gue nonton dan gue mewek-mewek di episode 16. Terus tiba-tiba muncullah berita itu gitu kan. Sebenarnya sih masih samar-samar ya, aktor K bahasanya gitu kan. Tapi beberapa hari kemudian akhirnya sebenarnya kita udah curiga pasti K ini adalah Kim Son Ho karena teaser-teasernya, bukan teaser-teasernya sih, ciri-cirinya ya sudah menunjukkan bahwa itu aktor Kim Son Ho banget gitu kan ya. Dan ternyata betul. Dan alhasil sebenarnya gue udah minta sama Bang Adam, Bang, aktor K ini bener gak Kim Son Ho? Tadinya gitu. Tunggu Bang, gue juga takut gimana gitu kan, kata Bang Adam gitu kan. Dalam artian publik masih belum tahu juga nih. Kita kan gak enak juga bikin konten, publik juga masih belum tahu, masih rumor. Kita udah buat kontennya Bang ya. Nah, dan bertepatan banget Bang Adam sibuk. Ya bagus dong sibuk, katanya kan banyak rezeki ya Bang. Amin, asik. Dan hari ini masih banyak yang minta bisa bilang ya, legitimasi, verifikasi atau validasi dari sudut pandang Indigo. Bener gak sih dari segi karakteristik, benerkah dia yang seperti dirumorkan, dan dari segi bisa dibilang memori sebenarnya apa yang terjadi. Nah, itu yang akan kita bahas hari ini tentang Kim Son Ho. So, kalau kayak gitu, jangan lupa untuk like, comment, dan juga subscribe. Terutama jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian yang masih kepo soal tentang kebenaran dari kasus Kim Son Ho ini. Dan pastinya follow Instagram gue juga di Bobokul dan Bang Adam di Jadi ada Indigo 89. Dia lagi nge-scan dikit-dikit tuh. Oke. Seperti itu, dan kalau gitu tanpa lama langsung aja kita mulai. Sebelum kita mulai, kita ngapain dulu? Bumper dulu. Oke, kita mulai aja langsung. Kim Son Ho, salah satu aktor yang biasanya lagi mencuat banget, lagi bisa dibilang naik daun di Korea dan juga internasional dengan dramanya. Tadinya awalnya adalah Startup dan akhirnya dia kembali dengan drama yang sangat-sangat ringan sebenarnya, ringan tapi kok bikin candu. Yap, that's right, itu adalah Hometown Cha-Cha-Cha gitu kan. Dan gue termasuk suka banget sama nih drama gitu kan. Dan tapi dia karirnya yang lagi naik ini tersandung masalah yang seperti itulah kurang lebih ya. Dan langsung aja kalau kayak gitu, mungkin kalian belum tahu kronologinya atau apa, langsung aja cari di Google, banyak di YouTube juga banyak banget yang ceritain tentang kasusnya dari Kim Son Ho ini dari segi kronologi. Nah, gue nggak mau ngebahas kronologinya lagi. Intinya bahwa konten ini buat kalian yang mungkin belum yang sudah tahu kasus Kim Son Ho. Jadi yang belum tahu please baca dulu aja beritanya ya. Oke, jadi langsung aja gue masuk ke karakternya dulu nih dari Kim Son Ho ya. Nah, jadi gini, karakter Kim Son Ho ini kenapa gue pengen karakternya? Karena setelah rumor dari aborsi si Kim Son Ho ini ya, dengan si mantan pacarnya katanya. Nah, dari situ muncul lagi rumor bahwa dia ini adalah suka berkata kasar kepada kru-kru ataupun tidak sopan dengan kayak ya sama senior juga gitu. Bukan tidak sopan dengan senior ya, maksudnya suka membicarakan senior-seniornya bahwa senior A itu kan sebenarnya nggak bagus-bagus banget gitu loh, atau kayak gimana. Jadi kesannya tuh Kim Son Ho itu tuh kayak pongah lah, sombong gitu, atau kayak so iye banget gitu yang dirumorkan gitu. Nah, apakah itu betul gitu loh, bahwa dia adalah karakter ya you know lah, kadang-kadang kan orang kan jadi artis fake gitu kan ya, yang dimana dia kesannya sopan banget, kayak gimana banget, baik banget kelihatannya, senyum atau gitu, tapi aslinya ternyata ya Allah, jauh banget dari apa yang kita lihat di layar kaca ataupun di media-media gitu loh untuk sifat aslinya. Nah, butuh nih kalau gitu legitimasi atau validasi dari Bang Adam soal karakternya dari Kim Son Ho sendiri. Baru kita masuk ke bagaimanakah sebenarnya
kejadiannya kenapa itu bisa terjadi ya dari mantan pacarnya. Karena mantan pacarnya udah banyak juga ya di Google juga ya, maksudnya dikasih tahu mantan pacarnya ya siapa sih gitu kan. Jadi Bang Adam bisa baca scan memorinya nih, kira-kira betul nggak gitu. Oke Bang, kalau gitu langsung aja Bang untuk karakter dari Kim Son Ho terlebih dahulu, silakan. Oke, karakternya Bang. Lo tadi komentar tentang si pria ini ya, biar gue gampang nyebutnya. Jadi pria ini lo komentar bahwa dia suka komentar kasar ke kru-kru rekan kerjanya dia ya, berkomentar ya. Yep. Itu satu. Yang kedua, dia suka ngomongin jelek tentang rekan kerjanya ya. Oke, jadi kalau gue baca ya, jadi gue baca secara hasil scanning gue, sebenarnya dia tipikal orang yang sebenarnya bukan berniat jahat buat jelekin orang atau berniat jahat bullying orang atau nggak sopan gitu loh Bang. Bukan niatnya ya, tapi orangnya memang kayak gitu karakternya. Jadi tipikal orang yang sebenarnya kurang bisa memfilter ucapannya dia sih. Jadi kayak ya ngomong-ngomong aja, jadi diri dia banget ya. Dia mau ngomong apa ya dia ngomong gitu loh. Poinnya sih. Tapi memang dia di depan kamera dan di belakang memang agak beda secara filternya aja sih. Dia cuma gara-gara dia nggak bisa ngejaga filter omongannya doang Bang. Jadi dia mau ucapin apa yang dia mau ucapin aja gitu. Tapi tidak berniat jahat. Oh gue pengen bullying ini orang, gue nggak suka sama ini orang, jadi gue kasarin dia, nggak kayak gitu. Sebenarnya dia balik lagi, dia nggak bisa memfilter ucapannya dia aja sih. Jadi asal ngomong lah istilahnya. Niat jahat sih enggak. Iya. Gitu, paham sampai di sini. Jadi karakternya dia yang soal obrolan istilahnya komentar lah ya. Itu kan komentar ya atau enggak kayak ngobrol sebenarnya. Mungkin apalagi kan ada rumor juga bahwa jadi si ceweknya ini tuh pernah dicurhatin lah, bukan curhatin kayak ngobrol biasa gitu bahwa dia punya istilahnya kan dulu pas di startup dia punya second lead lah ya, istilahnya punya aktor cewek second leadnya gitu kan. Nah terus dia bilang, ih padahal aktor second leadnya jelek gitu kan, istilahnya nggak cantik-cantik banget gitu loh. Dia ngomong gitu lah, mungkin ya komentarnya itu kan yang ditangkep ya, namanya juga komentar kan guys, ya sih Bang, ya nggak sih? Ya mungkin dia adalah tipe kalau orang yang jujur apa adanya gitu kan, kalau dia nggak suka, dan maksudnya bukan nggak suka ya, dalam artian bukan apa ya, tidak sesuai dengan pemikirannya atau pemikirannya A, ya udah dia ngomong A ke orang gitu kan, tapi mungkin bukan ke semua orang Bang ya, apa gimana Bang? Kalau yang lu lihat ya? Nggak ke semua orang juga sih, tapi ya balik lagi bisa dibilang ada momen-momen di mana dia nggak bisa ngejaga etika dia bicara aja sih. Tapi balik lagi itu bukan niat jahatnya dia, tapi dia kurang bisa menjaga etika atau cara dia bicara aja sih. Bukan tipe kalau orang suka gibah lah ya bahasanya, apa gimana Bang? Gibah sih enggak sih, lebih konteksnya gitu, dia ngucapin apa yang dia ucapin aja Bang, yang mau dia ucapin gitu loh. Nah, bukan ada tukang gibah gitu, kayak di Indonesia tuh kayak versi CCTV tetangga lah ya, itu bukan dia sebenarnya. Mungkin lebih ke arah kayak siapa ya yang ngomong apa adanya ya. Kalau Nikita Mirzani Bang. Kalau untuk dipersamakan dengan Mbak Nikita sih beda sih Bang ya. Jauh. Beda, jauh. Kalau Nikita berunsur ada niat sih gitu loh. Kalau dia nggak suka sama orang, dia beneran nggak suka gitu loh. Tapi kalau sama si Kim Son Ho, si pria ini bisa dibilang ya, dia orangnya ya ucap aja yang dia mau gitu loh. Tapi memang salahnya adalah dia tidak memfilter ya. Ya nggak memfilter ya, dalam artian kita bicaranya lah. Kadang-kadang gue juga kayak gitu sih Bang, jujur ya guys gitu. Kadang-kadang gue juga suka kayak gitu. Misalkan gue lagi sama temen nih gitu kan, gue kan walaupun sama orangnya juga langsung pun gue kan to the point gitu loh. Tapi gue dengan kata-kata permulaan dulu ya, contohnya bro sorry nih bro gitu kan istilahnya. Atau enggak siapa, gue boleh komentar nggak gitu. Jadi istilahnya komentar yang bisa dibilang ngebuat dia tuh lebih baik lagi gitu kan ke depannya. Nah kalau itu kan mungkin kayak gitu ya kadang-kadang ya kita ya. Jadi istilahnya kita nggak peres gitu. Dia tipikalnya nggak peres kalau gitu kan. Kadang-kadang ada, ih kamu bagus banget kerjanya, ih kamu cantik banget kan. Kadang-kadang orang-orang kayak gitu ya ngeperes lah ya. Dalam artian niatannya adalah biar dia dianggap sebagai orang baik. Nah mungkin kalau Kim Son Ho orangnya kayak gitu ya udah gue bilang aja gitu lah ya. Gue lebih asik orang kayak gitu sih daripada ya ngomong manis di awal baik-baik hati busuk kan nggak enak Bang. Jadi intinya adalah memang dia nggak bisa memfilter omongannya dia aja lah ya.
cara komentarnya dia gitu. Pedes nggak sih Bang kalau lu lihat gitu loh Bang? Emang pedes gak sih? Tergantung orang sih. Kalau orang itu tahu dia, ya harusnya nggak pedas karena kita udah tahu orangnya karakter seperti itu gitu loh. Nah, mungkin yang berkategori pedas kalau lawan bicaranya itu orang yang sensitif. Baru ketemu sensitif itu akan pedas. Salah juga sih ya, baru ketemu terus tiba-tiba tiba-tiba ngomongin orang gitu kan, atau enggak ngomongin dia sendiri, ngerasa sensitif ya udah liatin aja lo, gue gosipin lo gitu kali ya bahasanya ya. Jadi hikmah yang kita ambil adalah mau sebagus mau sekomentar itu sebagus apapun gitu kan, mendingan simpen dulu deh. Jangan langsung asal diucapin aja deh, filter aja dulu, kayak harus tahu momennya kali ya, karena nggak setiap orang pun juga tahan dengan namanya kata-kata komentar yang istilahnya walaupun it's real gitu kan, tapi ya lu harus tahu sih waktu dan tempatnya sih untuk ngebicarain istilahnya komentar yang membangun lah atau seperti apa. Oke, itu satu masalah atau satu rumor sudah validasi lah ya sama Bang Hadam ya. Intinya dia tidak seperti yang dibicarakan media lah. Kan kalau di media kayaknya di frame banget gitu kan, bahwa dia tuh wah jelek banget lah Bang, dalam artian dia tuh kasar gitu kan, segala macem gitu kan. Tapi ternyata tidak ada niat ya, dia memang ya udah apa adanya aja ngomong gitu. Nah, oke. Tapi kalau ngomongin soal karakter dia sebenarnya aslinya gimana Bang kalau lu lihat Bang? Sebenarnya gini, aslinya sebenarnya orangnya baik, tapi aslinya baik nih kalau gua telusurin lebih deep, perasaannya dia deep banget. Sebenarnya orangnya baik Bang. Toleransinya tinggi, sosialnya tinggi, tapi ada nilai ketakutannya dia Bang yang membuat aspek-aspek hidupnya jadi pandangannya jadi buruk. Aspek-aspek kehidupannya dia jadi dia ada ketakutan tentang ekonominya dia, keuangannya dia, karirnya dia. Jadi ketakutan ini membuat karakternya dia tuh lebih sensitif. Nah, kesensitifan dia ini membuat dua karakter akhirnya yang harusnya karakternya baik tapi jadi punya karakter baru, yaitu karakter yang bisa dibilang defensif. Nah, defensif ini secara nggak sadar defensif dia ini polanya salah. Dia berpikir bahwa bisa bilang dia melindungi diri dia, tapi dia nggak peduli mau dirinya salah dirinya di dalam mengambil langkah yang salah atau keputusan salah, dia nggak peduli, dan dia nggak peduli orang itu gimana. Oke, defensifnya maksudnya gimana Bang? Defensifnya itu maksudnya gimana? Untuk melindungi diri dia Bang, supaya dia nggak kenapa-napa. Dari segi apapun, dari karir dia, keuangan dia, masa depannya dia aman. Intinya dia aman, makanya dia defensif. Defensif itu kayak melindungi diri dia lah. Contohnya kalau lu lihat kayak gimana? Nah, contohnya bisa dibilang ya kayak kasus yang si wanita ini lah, pasangannya dia. Oke. Ngerti kan Bang? Konteksnya bisa dibilang. Jadi bisa dibilang ya karakter defensif ini membuat dia suka salah ngambil keputusan dan ngambil jalan Bang gitu loh. Walaupun kadang jalan atau keputusannya ini membuat dirinya jadi tidak baik. Nah, dia nggak berpikir ke situ. Dan tanpa dia sadarin, keputusan atau jalannya dia ini berdampak ke orang lain juga gitu loh. Nah, dia kadang nggak berpikir ke sana, kadang dia juga nggak peduli ke sana. Yang penting keadaan dia aman gitu loh. Gitu. Pokoknya di situ, ngerti kan? Wah, paham. Mungkin jadi gini, kalau gue analogikan ya, mungkin dia sebenarnya kalau ngomongin soal kasus aborsi inilah ya kan, kenapa dia memaksakan banget kan, kayak nanti karir gue gimana, ntar gue gimana, akhirnya jadi dia akan defensif dalam artian memaksakan lah kehendak si dia ini, atau kayak gimana, mungkin dia pernah dihianatin dulunya atau kayak gimana, jadi lebih defensif dalam artian lebih kayak akhirnya jadi kayak gue mau nutupin dia atau mulai gimana gitu kali Bang ya, maksudnya sudah tidak kayak dulu lagi gitu kan istilahnya. Kekhawatiran dia lagi. Pokoknya tadi ujungnya kan dia salah ngambil langkah Bang gitu. Salah ngambil langkah, dia nggak peduli keadaan perempuan ini, dia peduli cuma dirinya dia doang ya karena tadi kegagalan manajemen ketakutannya dia di hatinya dia. Jadi bisa dibilang dia belum bisa mengalahkan diri dia sendiri sih sebenarnya sih di situ. Oke. Tapi kalau dibilang dia kalau lo bilang Bang ini orang sebenarnya jahat apa enggak, sebenarnya aslinya enggak jahat Bang. Kalau dia udah sadar ya, kalau dia udah sadar dia enggak jahat sebenarnya. Dia
bisa aja berpikir ya akan akan secara kasar lebih sayang ke wanita itu kalau ya bisa aja terjadi kalau dia udah sadar gitu poinnya sih. Oke, dan sekarang masih belum lah ya bahasanya ya. Belum. Oke. Nanti kita akan ngebahas yang itu lebih lanjut nanti deh di akhir gitu kan. Nah, oke. Dari ada lagi Bang karakternya Bang mungkin yang lo bisa baca Bang. Kasarkah dia tuh sebenarnya nggak betul kasar ya, intinya itu kan Saldi yang pertama gitu kan. Dia just orang yang nggak suka peres aja gitu kan. Gue hormatin orang-orang yang kayak gitu sih. Gitu. Dan jelas dia nggak bipolar atau dua muka tadi tuh enggak. Intinya kasar dia bukan dasarnya atau naturalnya dua muka atau bipolar, dia enggak. Dia cuman ada nilai ketakutan yang ujungnya terlalu over berevolusi akhirnya menjadi karakter yang berbeda, itu doang sih Bang. Ya balik lagi mungkin improvisasi dalam kehidupan dia atau banyak dikecewain ini seperti lo bilang tadi. Mungkin ada yang pernah dia pernah dikecewain atau apa ya, kita kan nggak tahu sejarah hidup lengkapnya dia. Setuju. Tapi yang gue rasa nih dia tuh tapi di lain hal gue rasa dia tuh tipikal orang yang pria yang bagus Bang, bisa dibilang pria yang baik secara pekerja keras gitu. Dia pekerja keras. Dia juga bisa melihat pandangannya visionnya ke depan banget gitu loh. Poinnya di situ sih bisa dibilang. Dia juga orangnya benar-benar kayak apa ya? Mencintai apa yang dikerjain lah bisa dibilang. Poinnya di situ sih. Pekerja keras, mencintai apa yang dia itu ya. Oke, siap. Oke lah, kita langsung coba beralih. Mungkin dari karakternya masih oke, ada lagi. Iya. Siap, lanjut. Kan dia selalu berkomentar tentang orang tuanya. Apa emang benar sih dia sayang sama orang tuanya. Dia nggak fake kayak alasan orang tuanya, enggak sih. Itu memang salah satu yang gue baca ya. Memang keluarganya juga salah satu alasannya dia. Iya. Alasan kan dia kata untuk bekerja keras. Tadi, ya kan ada perempuan tadi bisa dibilang ya dia berpikir bahwa pria ini alasan doang nih suruh gugurin gue karena dia sayang sama orang tuanya, entar takutnya masa depannya suram terus nggak bisa memberikan terbaik buat keluarganya. Ya itu bisa dibilang itu omongan yang benar sih Bang gitu loh, bukan fake bisa dibilang kayak iya gitu. gara-gara dia nanti karir gue hancur gitu kan, istilahnya dia takut itu sebenarnya nggak juga ya, ada poin lain bahwa dia juga memikirkan keluarganya juga gitu kan, dalam artinya karir gue hancur ya gimana nanti sama keluarga gue gitu kan. Sedangkan sudah hancur sih. Ya nah itu nantilah kita bahas agak-agak sedikit membaca masa depan lah kalau kayak gitu Bang ya, nanti di akhir ya. Oke, kita langsung beralih ke kasusnya dia nih dengan si wanita ini gitu kan. Nah, jadi nih kalau dari berita kan sebenarnya ada OP itu kan lebih ke arah sumber cerita lah ya, orang yang menggosipkan lah istilahnya kan. Jadi berita ini kan mencuat bukan dari si ceweknya langsung ya, tapi dari si ada orang lain lah gitu kan yang menyebarkannya di sosial medianya Korea lah gitu kan, kurang lebih untuk mengangkat gosip ini gitu, beserta bukti-bukti lainnya katanya. Nah, mereka ini punya bukti Bang katanya Bang, dari screenshotannya, dari foto, dari video mungkin gitu. Mungkin balik lagi ya seperti yang lo bilang tadi ya, namanya juga mungkin dia mau berkomentar kayak gitu ke temennya kali ya, atau ke orang deket gitu kan, atau ke orang yang dia kenal, jadinya kayak ya bukti-bukti itu ada gitu kali ya. Bukti itu bener ada Bang kalau lihat Bang, orang-orang ingin menjatuhkannya dia Bang. Bukti itu ada, jadi cewek ini bener memang kayak nyimpen bukti-buktinya bisa dibilang gitu. Oh, dari si ceweknya ya intinya ya, jadi ini kenalan si ceweknya Bang ya. Oh, oke. Nah, beralih ke kasus bersama si cewek inilah, si A inilah. Apa yang lo bisa baca dari kasus ini Bang? Dari aborsi inilah, apakah ini kan udah dari tahun 2020 ya mereka, kalau untuk kronologi waktunya kan dia berpacaran di tahun 2020 ya kan, terus dia hamil baru dia melakukan aborsi di tahun ini gitu istilahnya, udah melakukan jadi jatuhnya kan. Terus katanya sih si cowok ini berubah. Nah, bener gak tuh Bang? Ya, atau lu mau ngebaca dulu deh dari karakter percintaan berdua ini sebenarnya apa yang terjadi? Silakan Bang. Oke. Nah, fotonya di sini nih, foto si cewek nih ya. Nah, ini kita ngeliat dari Google nih. Ceting. Gue lihat di laptop dulu. Betul apa enggak? Kalau gue lihat karakter ceweknya, cewek ini tipe orang yang bisa dibilang cewek bucin, bisa dibilang gitu Bang. Oke. Scanning wajahnya, dari scanning memorinya bisa dibilang cewek yang bucin. Kenapa dia bisa bucin? Karena salah satu faktor yang gue dapetin dari memorinya ini,
cewek ini nggak terlalu harmonis sama keluarganya, jadi akhirnya dia mencari sosok kenyamanan hati nggak dapat dari keluarga ya dari pasangannya, dia pikir gitu. Jadi dia mencurahkan full cintanya ke pasangan. Jadi pasangannya mau apa ya udah dia akan turutin. Nah, poinnya di situ. Nah, inilah yang kegagalan. Salah satu faktor yang bisa dibilang kenapa wanita selalu jadi korban. Ini Bang, gitu. Karena poinnya di situ. Poinnya karena apa? Bucin. Jadi lu mengartikan bahwa ini istilah pelajaran gitu ya. Mungkin ini buat yang nonton semua di sini, buat cewek-cewek jangan terlalu bucin. Kenapa, Bang? Karena balik lagi, kalau kita di fase bucin, kita tuh benar-benar ngerasa kayak otak sadar kita tuh tidak bekerja dengan baik lah, Bang. Jadi Anda mengatakan bodoh gitu ya. Yang baik. Ya itu, ketika bucin jadi bodoh. Ya komentar gitulah ya. Intinya lo gak akan tahu di saat lo terlalu cinta, terlalu over dengan orang yang salah gitu. Orang yang salah ya, oke. Ya kalau orang yang salah, maka lo nggak akan pernah bisa berpikir mana yang baik, mana yang buruk. Nah, buat lu dan buat circle lo, poinnya di situ. Tapi kalau gitu lo mengatakan bahwa Kim Son Ho ini adalah pilihan yang buruk, dok? Ya balik lagi kok bisa dibilang ya iyalah, bisa dibilang ya. Intinya karena defensifnya dia lah ya. Dan keadaannya dia. Itu. Mungkin kalau dia lagi nggak naik daun banget ya nggak sih, dia nggak jadi artis gitu kan, mungkin akan masuk gitu, akan menjadi pas gitu, Bang. Bukan masalah itu, Bang. Lebih andai kata si pria ini sudah bisa bijaksana mengalahkan ketakutannya dia, Bang. Sehingga dia lebih dewasa lagi dan bisa merespon si wanita ini cinta wanita ini akan dengan lebih baik gitu loh. Akan menjadi suatu yang match gitu ya. Nah, poinnya di situ. Karena balik lagi ya nggak ada salahnya sih wanita ini sudah mencurahkan full cintanya, tapi dengan kondisi si pria ini belum terlalu bijaksana dengan kondisi penyakit hatinya yang belum dia bisa tanganin, ya udah gitu loh, masalah. Oke. Siap, gue paham. Jadi gitu guys. Nah, karena terlalu bucin ya dan lain-lain. Tapi dari balik lagi ke pertanyaan gue yang tadi, setelah tahu dia hamil kan kalau di berita-berita ataupun si Kim Son Ho-nya juga sendiri sudah mengakui ya bahwa aktor K itu adalah dia dan dia meminta maaf dengan gentlenya. Gue sih suka dengan sifat istilahnya keputusannya dia, Bang ya. Dia akhirnya mengakui loh, Bang, gitu kan istilahnya. Dia mengakui bahwa ya itu gue gitu kan istilahnya. Nah, kenapa dia akhirnya memutuskan untuk aborsi dan istilahnya kenapa setelah aborsi dia itu akhirnya malah berbeda ke cewek itu, Bang? Karena konteks ya balik lagi ya. Dia udah gak mencintai dan menyayangi wanita itu dengan ya seharusnya gitu. Jadi rasa cinta dan rasa sayang dia itu udah mulai terkikis, Bang. Karena dengan kondisi ya balik lagi terlalu istilah kasar gini, lo dikasih makan ayam, lo suka makan ayam, oke? Tapi tiap hari tiap jam lo dikasih ayam, lo bosan kan? Bosan. Itulah sama kayak cinta yang terlalu over dikasih ke cowoknya, nggak ada nilai kayak ngerti kan? Ya. Jadi istilahnya kan cinta itu mungkin berbagai macam rasa gitu ya. Istilahnya mungkin butuh yang namanya agak kesulitan. Karena bucin kayak gue bisa dapat A sampai Z nih gitu kan. Udah dikasih A sampai Z gitu kan. Butuh sedikit usaha mungkin kali ya. Dalam artian biar si cowok itu akhirnya ada yang berbeda gitu loh. Gimana sih? Ya gitulah, kita bukan pakar cinta. Kebanyakan pribadi kita, Bang, kita tidak terlalu menghargai sesuatu yang gratisan. Oke, kita suka, kita senang, tapi belum tentu kita menghargai yang gratisan. Paham nggak lo maksudnya gue? Jadi maksud gue, harusnya perempuan ini tetap harus menghargai dirinya sendiri saat itu, harusnya. Tapi dia lupa, dia terlalu memikirkan si pria ini banget. Hingga lupa harga dirinya. Nah disinilah masalahnya gitu loh. Dan gue yakin nih gara-gara masalah ini ya si Kim Son Ho pasti ceteng. Nah sekalinya dikasih
pahit ya, pahit banget gitu ya nggak sih Bang? Ya balik lagi gue yakin sih pasti habis ini dia koreksi diri sih ya, seenggaknya gitu kan. Terus apa lagi Bang yang mungkin yang bisa lu dapat Bang? Paling itu doang sih. Kalau ditanya gue dapet memori dia lagi stres sih memang. Oh, ini sekarang ya. Oh, sekarang udah beda pertanyaan kalau itu. Kondisi sekarang. Nah, kondisi sekarang dia gimana, Bang? Tuh, ini ya si Pren lagi kondisi stres sih. Bisa dibilang gitu. Yang stresnya agak lumayan luar biasa sih buat dia gitu loh. Punya di gitu loh. Dan dia memang punya beberapa teman yang memang dia agak curhatin sih gitu loh. Dan temannya itu juga itu ngebocorin. Enggak kan? Enggak sih, kalau untuk ini enggak. Dia tahu teman-teman yang bisa dipercaya ya. Nah, by the way Bang, ada gosip juga bahwa dia ini tuh kan nggak punya banyak teman Bang. Bener Bang? Gara-gara sifatnya dia yang kasar itulah katanya. Mungkin gini, teman dia ada Bang. Tapi nggak semua orang bisa sefrekuensi sama dia. Ya. Per ucapannya tadi, maksudnya. Jadi mungkin cuma teman-temannya bisa ini emang dia gitu, tapi dia tidak bermaksud jahat gitulah ya. Yang mengerti lah kondisi dia gitu. Teman ada, bukan sampai nggak ada teman sama sekali, enggak. Oh, istilahnya enggak bener-bener enggak dijauhin teman-temannya, enggak lah Bang ya. Circle-nya dia enggak jauhin ya, apalagi udah jadi artis yang naik daun ya kali dijauhin. Karena nggak bisa sefrekuensi aja sih pokoknya di situ. Oke. Jadi dia sekarang lagi stres, nggak ada niat untuk melakukan hal yang lebih buruk kan Bang? You know what I mean? Kalau itu enggak. Enggak ya? Karena dia masih mikirin masa depannya dia sih. Oke. Teman-teman ini sih bagus buat teman untuk mikirin masa depan sih Bang. Orang-orang kayak gini ya. Orangnya pandangannya kan ke depan gitu, bukan orang yang kerjanya nongkrong, nggak penting nggak sih. Pria ini kalau ditanya apa ya, dilihat dari sudut pandang orang pria yang melihat ke depan banget ya, ini bagus banget buat temen yang nyadarkan diri kita banget sih tentang masa depan itu seperti apa gitu. Istilah teman sharing itu enak lah ya. Teman yang positif lah ya sebenarnya lah ya. Oke, siap. Nah, kita sedikit membahas masa depan nih kalau kayak gitu nih Bang. Dari yang lu lihat nih setelah karirnya hancur kayak gini, you know lah kalau Korea kan istilahnya satu rumor lu akan mematikan masa depan lu gitu di dunia entertain gitu kan. Mau rumor sekecil apapun. Tapi dia bisa survive nggak sih atau kembali lagi ke dunia entertain ini Bang? Kalau lu lihat, apakah bisa sebesar lagi kayak sekarang? Ya lebih ke standar sih nanti, gak akan besar banget sih, lebih ke standar aja sih nanti poinnya. Dia akan balik lagi ke dunia entertain intinya ini Bang. Dia akan coba terus sih, tapi jatuhnya standar nanti, nggak besar banget gitu. Ya balik lagi ya, orang kalau udah apa ya punya kasus di entertain, lo tahu sendiri lah logikanya Bang gitu. Iya, istilahnya mungkin agak berat gitu. Mungkin banyak sponsor ataupun brand-brand yang tadinya mau jadi brand ambassador jadi mikir lagi ya kali Bang ya. Dan PH-PH yang tadinya mau make dia lagi menjadi bintang utama jadi mungkin enggak. Nah, kayak gitulah ya. Tapi untuk balik lagi dia ke dunia entertain itu butuh waktu lama apa gimana Bang? Apa sebentar aja dia juga udah balik lagi gitu? Ya paling berapa bulan ke depan sih harusnya udah sih, karena dia ya sadarnya juga nggak, maksudnya galau ya tuh nggak tahu lama sih orangnya, jadi bisa dibilang ya berapa bulan ke depan lah harusnya gitu. Dia udah balik lagi gitu ya, tahun depan lah ya kan, bentar lagi kan juga udah akhir tahun lah ya. Nah ini Bang, gue kelupaan tadi ada rumor bahwa gini, dikatakan ini rumor di luar sana aja ya bahasanya ya, dirumorkan bahwa agensi-agensi itu tuh suka yang namanya menyimpan rahasia-rahasia artis Bang gitu loh bahasanya. Si agensinya misalkan Bang Adam nih, lu berada di agensi Bobo Cool misalkan gitu kan, nama agensinya, buset keren banget ya. Nah untuk menahan kontrak lu, dalam artian lu nggak pindah ke agensi lain gitu kan, lu akan diberikan kayak peringatan, lu kalau misalkan lu nggak mau lanjutin kontrak sama gua nih gitu kan, karena gua udah ngebuat nama lu gitu kan, udah ngegedein nama lu gua hancurin aja namanya gitu kan, istilahnya ini gua sebar nih rumor yang bisa menghancurkan karir lu gitu kan, makanya lu perpanjang kontrak gua gitu kan. Nah intinya adalah bahwa apakah ada indikasi ini juga perbuatan dari manajemennya Bang
untuk menghancurkan karir Kim Son Ho karena memang kontraknya ini sebenarnya sebentar lagi Bang, which is 1 tahun lagi lah kontraknya Kim Son Ho ini gitu, dan belum ada belum ada kabar akan diperpanjang atau tidak gitu loh. Nah indikasinya ada ke arah sana juga nih. Gue nggak bisa bilang secara jelas, tapi memang di circle perempuan ini ada yang support Bang. Tapi gue nggak tahu dari media kah, dari manajemen kah, gue nggak tahu. Nah terus ada di agensi tersebut ya, agensi si cowok ini bisa dibilang ada berapa orang yang kayaknya senang banget dengan tragedi ini gitu loh. Jadi kayak mungkin ada sebuah dendam sih pribadi dengan si cowok ini gitu. Jadi ada berapa orang di agensi, gue nggak tahu siapa, tapi kayak si cowok itu kayak senang banget gitu dengan kasus ini gitu loh. I see. Gue nggak bisa memastikannya lah, tapi kondisinya ada seseorang memang yang membantu si cewek ini gitu. Iya. Pure cewek ini aja, tapi ada yang membantu. Jadi si agensi belum tentu support 100% Bang ya? Ya bisa dibilang kayak gitulah ya. Oke, jadi ini sebenarnya agak aneh sih Bang. Banyak pertanyaan gitu kan ke di halayak umum, terutama fansnya dari si Kim Son Ho sendiri nih, bahwa ini tuh kayak udah di planningin banget gitu kan. Ketika dramanya abis, nama dia lagi naik banget, jebret gitu kan, tiba-tiba rumor ini muncul pas banget gitu loh, pas drama ini kelar gitu kan kayak udah di time plan banget gitu loh. Apakah itu juga termasuk dalam rencananya juga ya gitu? Tapi enggak sih Bang, kalau untuk setahu gue segini, gue nggak tahu sih orang tadi. Kalau manajemennya Pure yang atasannya sebenarnya nggak ada masalah sama si Kim Son Ho, si pria ini, nggak ada masalah. Tapi nggak tahu orang-orang ya di bawah-bawah pemimpinnya mungkin ada yang nggak suka sama dia ya, gue nggak tahu gitu. Nah tapi yang jelas kalau feeling terbesar gue sih ya, cowok ini nih bukan di circle manajemen, dia bukan circle agency ini sih bisa dibilang. Gue nggak tahu cowok ini siapa gitu. Yang nggak suka itu yang memulai ini gitu ya? Yang membantu si cewek ini gitu. Jadi ada seorang pria yang membantu si cewek. Oke. Nah, gitu, buat meyakinkan lah bahwa udah lo harus blow up gitu daripada ya kasar lo stres sendiri, lo apa segala macem gitu. Kasar ya pokoknya yang menyemangati si cewek itu lah. Iya sih, sekarang gini Bang posisinya Bang, kan kalau dari berita yang gue baca lah ya, intinya bahwa si cewek ini kan mempunyai badan yang istilahnya kan kondisi tubuh yang istilahnya ringkih lah ya. Nah si dokter udah bilang tuh bahwa ketika lu aborsi ini lu akan punya anak lagi ke depannya, itu kan istilahnya menghancurkan masa depannya juga Bang. Ya salah sih ya gitu loh, bener. That's why kayak ya udah lalu dia udah ngancurin masa depan lu gitu kan istilahnya. Yang kita nggak tahu juga dia mau punya anak apa enggak kan ke depannya, kita nggak tahu gitu kan. Tapi ya gitulah ya kan ya sebenarnya sih ya salah juga balik sih lagi gue bilang balik lagi terlalu bucin kan, yang dia nggak tahu mana yang baik mana yang benar kan. Betul ya, balik lagi sih sebenarnya better si Kim Son Ho memang mengakui aja lah ya, dalam artian juga merawat si anak itulah ya gitu ya, seharusnya tetap melahirkan lah si anak itu gitu kan. Kayak kasus-kasus yang udah ada kayak Bobby Icon kan, dia secara gentle mengakui kan bahwa ya dia mau nikah gitu loh karena pacarnya dia sedang hamil gitu kan. Ya udah gitu kan, fansnya pun juga support gitu loh. Apalagi ya gue nggak tahu ya, kalau fans aktor kan rata-rata nggak terlalu sebarbar fans idol gitu loh istilahnya. Kalau fans idol kan fans aktor kan biasanya lebih ke apa sih namanya, ya udahlah kita support gitu sih. Memang walaupun akhirnya ya karir pun juga akan berpengaruh, apalagi katanya ya Kim Son Ho punya kontrak bahwa dia tidak boleh ada rumor-rumor entah nikah atau kayak gimana kan gitu. Yang ada langsung kontraknya dibatalin gitu sama brand-brand gitu sih. Ya itu emang ada sih di dunia entertain, ada yang kayak gitu sih, kontrak-kontrak kayak gitu sih Bang. Gitu. Oke, jadi kesimpulannya apa Bang yang lu mau kasih tahu ke halayak umum nih Bang? Asik, pesan-pesannya Bang. Ya pesan bisa dibilang ya baik lagi gini, salah satu yang harus genre, kita ngomong general ya, umumnya aja, nggak semua. Rata-rata kalau cewek sih, nggak cowok. Cewek kalau udah terlalu giginya agak gede gitu lah, itu biasanya udah berkategori bucin sih. Ini bocoran sedikit aja. Apa sih. gigi depan ini Bang?
Terlalu lebar. Itu biasanya dia tipe orang yang bucin, bisa dibilang. Bocoran aja sih. Ini nggak semuanya, tapi umumnya seperti itu. Oke. Nah, pokoknya pesan yang mau gue kasih ya, balik lagi. Ya jangan terlalu mencintai seorang, mau cewek mau cowok gitu loh, buat gue bang. Tetap kita harus lihat diri kita juga. Kita tuh punya harga diri gitu. Bila mana sesuatu hubungan udah mulai gak bener, udah mulai toksik, ya kita harus cepet nyadarin diri kita nih gitu loh. Bukan apa-apa kalau kita tidak merubah kondisinya, yang akan jadi korban ya kita gitu loh. Kita yang bakal jadi korban. Nah, di saat kita berpikir kita akan jadi korban dan kita tetap melakukan hal kebucinan itu, ya terima kondisi itu akan jadi orang yang tersakitin banget gitu loh. Dan pesan gua lagi, di fase lo jadi korban, jangan salahin Tuhan, karena ini keputusan lo sendiri sih. Karena banyak kasus lucunya bang, secara gue jadi konsultan, banyak orang kalau udah jadi korban, padahal itu pilihan dia sendiri ya, terus ujungnya dia nyalahin Tuhan. Kenapa ya gue kayak gini gitu? Tiba-tiba gitu enggak bang, yang lagi ngetren bang. Tiba-tiba dia itu kan nyetel lagu, Tuhan turunkan aku hujan, aku ingin menangis. Tahu kan lah gitu kan bang? Tahu. Bisa dibilang itu, maksud gue ya, bila mana kita ngambil keputusan sendiri, kita tanggung jawab lah, jangan pernah nyalain Tuhan gitu loh. Pastikan juga Tuhan udah nyadarin kita dong, oh pasangan kita udah toksik gitu loh. Tapi kadang-kadang gini, pasangan udah toksik, pacaran gitu, tapi dilanjutin aja sampai nikah. Padahal kan udah sering kejadian, padahal kan Tuhan udah ngasih dong. Kan Tuhan itu biasanya, setahu gue pribadi, ini pelajaran juga buat semua ya, Tuhan itu sebenarnya ngasih petunjuk itu bukan lewat mimpi bang, tapi lewat kejadian-kejadian yang sering terjadi nih. Misalkan kita nanya ke diri kita nih, dia pasangan gue apa bukan sih, dia jodoh gue apa bukan sih. Nah, biasa tuh setelah kita ngomong kayak gitu, ada kejadian tuh biasanya. Kalau memang kita cocok sama dia, biasanya dilancarin. Tapi kalau memang kita nggak cocok sama dia, biasanya ada timbul banyak masalah gitu. Nah, kalau udah kayak gitu, Tuhan kan udah ngasih petunjuk dong. Tapi kadang-kadang kebanyakan orang langsung tetap dicus gas nikah, tetap ujungnya pisah. Ya, mereka beranggapan bahwa kayak tuh aja kalau udah nikah beda. Tidak, ternyata akan lebih buruk. Kayak gitu lah ya. Istilahnya kalau lu mau bucin, ya lu bener-bener disaring bener-bener apakah bener lo harus ngebucinin dia gitu kan. Paling bagus sih emang sebenarnya sih saling sama-sama bucin bang ya. Itu sih udah asik banget tuh kalau kayak gitu. Ya kalau mau memvalidasi itu kan langsung aja kontak Bang Adam. Bang, gue mau nikah sama ini bang, kira-kira gimana bang? Bisa lah ya, langsung aja kontaknya ada di Instagramnya. Ceting, ceting. Oke lah kalau kayak gitu. So far so good, itu aja dulu bang ya kan. Nah mungkin kalian punya ada pertanyaan lebih atau apa ya? Gue nggak janji gitu kan, kalau memang bagus gitu kan ya kita buat coba kontennya lagi sama Bang Adam, dan Bang Adam kalau ada waktunya kita bisa. Sebenarnya banyak banget rumor-rumor kemarin yang pengen gue bahas sama Bang Adam gitu. Banyak juga request DM kayak Bang, gue tambahan dikit. Oh apa satu lagi pesan gue, jangan hujatnya artis, karena balik lagi dia basically bukan punya orang jahat. Dia dia berkategori bukan orang jahat dan bukan orang yang niat jahat, bukan. Dia cuma ada ketakutan yang ujungnya membuat dia jadi orang jahat. Jadi ada apa ya, pemicunya gitu loh, bukan natural dia jahat gitu. Jadi tolong ya, dia masih manusia. Ini kasus masih buat gue ya, ini masih manusiawi lah. Kita di saat kita berkomentar buruk ke orang tersebut, ya baiknya kita lihat diri kita juga nih, kita udah bagus belum sih gitu loh. That's the point. Pokoknya di situ sih. Jadi baiknya kita nyimak aja lah ini berita gitu, mau sampai di mana ujungnya. Oke bang? Oke siap ya. Jadi nggak usah teman-teman di sini nggak usah ngehujat-hujat, ya udahlah kita support aja. Dan mungkin kita kalau ke idol juga ataupun ke istilahnya fans kalian gitu kan ya, kalian suka sama siapa ya jangan too much lah. Jadinya kan kalau ada apa-apa pun juga kitanya jadi beban juga di diri kalian gitu kan ya.
Oke, tadi gue mau nyampaikan apa sih terakhirnya? Lupa jadinya. Aduh, intinya seperti itulah ya. Semoga kita ada waktu lagi untuk bikin konten selanjutnya. Oh iya, banyak yang request DM kayak contohnya Kak Taehyung kemarin ketahuan nih sama cewek gini-gini. Terus apalagi tuh kemarin tuh, oh banyak banget lah rumor-rumor yang lagi hot gitu kan. Tapi semoga kita akan buat nextnya ya. Yang kalian doakan aja atau coba berondong aja Instagram Bang Adam gitu kan. Biar nanti Bang Adam, oke Bang, ayo Bang kita buat ya. Saya sih nunggu si sebelah saya. Oke lah kalau kayak gitu, sampai jumpa. Jangan lupa like, comment, dan juga subscribe pastinya. Dan jangan lupa follow Instagram Bang Adam di Adam Indigo 89. Dan gue juga di Bobokul. Sampai jumpa di next konten. Dan salam dari gue adalah stay being K-popers dan juga stay away from fan war. Gue udah lama gak konten jadi lupa. Dan stay healthy semuanya. Oke kalau gitu sampai jumpa Bang Adam. Terima kasih dan annyeong. Bye bye.